Coba Kak Ayu mau dengar nih, bagaimana ya kabar adik-adik di rumah? Wah, puji Tuhan! Yeay, kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, adik-adik, kita akan memulai kebaktian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, kita pujikan lagu Jalan Serta Yesus. Kak Ayu minta adik-adik semua berdiri, kita menyanyi pakai gerakan, oke? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan kebaktian sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan, karena kami boleh bersama-sama datang dan beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat rahmat-Mu yang Kau telah berikan kepada kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Jangan duduk dulu, tetap berdiri, kita gunakan gerakan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah adik-adik, kita nyanyi sekali lagi ya, pakai gerakan yang semangat. Ikuti Kak Ayu. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi adik-adik, puji Tuhan ya, kita bisa bertemu pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan dan belajar akan firman Tuhan.
Terlebih dahulu kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau masih menjaga kami dan menyertai kami pada hari ini. Kami hari ini akan mendengarkan firman-Mu Tuhan dan belajar akan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta. Kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau." Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalam. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di Burita. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan.
Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajurit, Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, Sudah 14 hari lamanya. Kamu menanti-nanti saja, menahan lapar, dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu, mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Adik-adik, menjadi Rasul Paulus tidaklah mudah. Dia harus melewati rintangan dan tantangan yang begitu sulit. Adik-adik bisa baca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-21. Di sana diceritakan bagaimana Paulus ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Romawi yang tidak menyukainya. Dan selama 2 tahun ia dipenjara. Lalu Rasul Paulus meminta agar dia diadili di Roma. Nah, hari ini kita telah membaca dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Diceritakan bahwa Paulus dan tahanan yang lain dibawa berlayar menuju ke Italia. Perjalanan ini dipimpin oleh perwira yang bernama Julius. Ketika di perjalanan, Paulus sudah mengingatkan kepada awak kapal bahwa perjalanan yang dilalui sangat begitu sulit dan tidak mudah. Bahkan perjalanan ini akan mengalami bahaya bagi semua orang yang ada di kapal ini. Namun tentu saja suara Paulus tidak didengar. Tidak lama kemudian dari arah pulau itu turunlah angin badai. Angin ini dinamai angin timur laut. Angin badai ini datang dan menerjang kapal itu. Situasi makin kacau.
karena angin badai terus-terusan menerpa kapal itu. Awak-awak kapal mulai membuang muatan mereka, berharap kapalnya menjadi ringan. Beberapa hari lamanya, baik matahari dan bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai tetap menerpa kapal itu. Semua orang di kapal itu mulai putus asa, mulai putus harapannya. Apakah mereka bisa selamat dari angin badai ini? Bahkan berhari-hari, seluruh orang di kapal itu tidak makan. Maka berdirilah Paulus di tengah-tengah orang itu. Paulus kembali menegur. Di dalam teguran Paulus membawa pengharapan, supaya setiap orang tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun akan binasa kecuali kapal ini. Karena Paulus orang yang dipakai Tuhan, dia adalah orang yang taat dan percaya dengan penyertaan Tuhan. Selama 14 hari lamanya, kapal itu terombang-ambing di Laut Adria. Mereka menahan lapar dan tidak makan apa-apa, mulai kehilangan harapan untuk hidup. Adik-adik tahu ada berapa orang di dalam kapal itu? Iya benar, 276 jiwa. Wah, banyak sekali ya orang yang di kapal itu. Menjelang siang, Paulus mengajak mereka untuk makan, terus memberikan semangat, bahkan memberikan kekuatan hati kepada mereka semua. Semangat untuk terus berjuang, karena Allah akan menyelamatkan mereka. Ketika hari mulai siang, mereka melihat sebuah teluk yang rata pantainya, dan mereka memutuskan untuk sebisa mungkin mendamparkan kapalnya ke teluk itu. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari tokoh Paulus. Kita dapat melihat bagaimana besar kuasa Allah yang menyertai Paulus. Apakah diam-diam Paulus ragu dan takut? Tidak sama sekali ya. Justru Paulus tetap taat dan percaya akan penyertaan Tuhan. Dan sebagai orang yang dipakai Allah, Paulus juga menjadi berkat bagi seluruh orang di kapal itu. Seperti hal yang kita lalui pada saat ini. Di kondisi saat ini, kita diharuskan untuk tetap di rumah. Belajar di rumah, main di rumah. Gak bisa ketemu teman. Kangen sekolah nggak? Pasti kangen ya, kalau di sekolah bisa ketemu banyak teman. Tapi cerita hari ini mengingatkan kita bahwa kita nggak boleh putus asa. Kita harus tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena kakak percaya apa yang kita lalui pada saat ini nanti akan kembali semula, bahkan bisa jadi lebih baik dari sebelumnya. Memang betul bahwa Tuhan tidak berjanji bahwa mengikut Dia kita bebas dari segala masalah. Tapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita di setiap masalah yang kita lalui. Dan Paulus percaya tentang itu. Jadi, mari kita belajar dari tokoh Paulus yang meskipun banyak rintangan dan tantangan yang dia lalui, tapi dia selalu percaya dan memiliki pengharapan di dalam Allah, bahwa Allah akan selalu menolong dan menyertai dia. Mari kita belajar dari tokoh Paulus ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami mau belajar ya Tuhan, mengenai Rasul Paulus yang ia tetap percaya dan tetap taat kepadamu. Ia tetap memiliki pengharapan ya Tuhan, di mana dia harus melewati rintangan dan tantangan yang begitu sulit. Tapi dia percaya bahwa Engkau tetap menyertai dan menolong dia. Kami mau seperti Rasul Paulus Tuhan, yang tetap taat dan percaya akan penyertaan-Mu. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu hari ini kami dapat dengarkan dan dapat kami renungkan di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kakak punya tugas nih. Sudah disiapkan kertas lipat sama guntingnya? Kalau sudah, mari kita buat. Pertama-tama, ambil kertas lipatnya, kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini.
Sudah? Kalau sudah, ambil guntingnya. Kita gunting bagian bawah kertasnya sampai seperti ini. Nah, ini nanti untuk bagian bawah salibnya ya. Stop. Segini ya. Sudah, kita balik. Nah, kita balik. Kita sekarang kita potong bagian bawahnya. Jangan terlalu panjang-panjang ya. Sampai seperti ini. Nah, ini nanti untuk bagian atas salibnya. Sekarang kita potong bagian samping kertasnya dan sampai bertemu di titik potong yang tadi kita telah buat. Seperti ini. Yang sininya juga. Sudah, kita buka. Tara, jadi salibnya. Sudah bisa? Bisa semua? Nah, ini nanti ayat hafalannya bisa ditulis di salib ini. Ayat hafalan terambil dari Mazmur 121 ayat 1b sampai 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Boleh dihias biar makin bagus. Ayat hafalannya dihafalkan dan direkam ya, sambil bawa salibnya. Minta tolong mama papa atau ayah ibu untuk merekamnya, lalu dikirimkan di grup orang tua. Kakak tunggu, dadah! Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Itu berarti sebentar lagi ibadah kita pada pagi hari ini akan selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Ayu mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu lagi yang berjudul Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Ayo, adik-adik kita bangkit berdiri, kita pujikan dengan semangat dan pakai gerakan ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus pokok dan
sudah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesehatan di tengah keadaan yang sedang tidak baik ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu yang luar biasa kepada kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Nah adik-adik, Ayu mau mengingatkan adik-adik untuk tetap sehat di rumah ya. Jaga kesehatannya supaya adik-adik tetap sehat. Oke? Oke, good. Oke, sampai jumpa ya adik-adik di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.